Halo. Halo. Guys, gimana? Kembali lagi ya bersama kita di FPL Begini. Liganya parah. Beginner. Beginner lagi nih. Iya, bosan sebenarnya sih. Oh, iya. Cuman ngabisin akhir musim ini kita sebagai yang pertama musim pertama kita ya. Musim bikin pertama. konten FPL. Nah, kita FPL masih beginner. Kan ada tingkatannya nanti. Padahal gue nggak begini sih. Pro ya. Padahal lebih bawah gue juga sih. Oke, balik lagi ya. Di sini perkenalan dulu ya. Gue Reza. Buat yang belum tahu, lu siapa? Gede ya. Kita mau bahas apa nih, Dek? Ya di sini seperti video sebelumnya ya, video-video ringan aja ini kita Video bahas ala-ala on the spot nya. iya, 7 listing pemain. 7 pemain yang overhype di musim ini ya. Ya lebih tepatnya aset FPL yang overhype gitu ya. Iya, betul. Sekiranya kita pikir itu bagus, Iya, betul. tapi ternyata ya menjebak ya. Sayang banget tuh banyak yang udah beli tapi ya ngabisin duit doang, Ngabisin duit doang. ngabisin slot tim. Ya, jadi di sini kita rangkum jadi 7 pemain, tapi kalau menurut kalian masih ada pemain lain, tulis aja di kolom komentar gitu ya. Ya, Oke, itu ya. langsung aja nih, Dek. Oke. Pemain pertama siapa nih? Pemain pertama, oke di sini kita masukin pemain championship ya, Pemain dari promosi. Tim promosi yaitu Leeds United. Siapa lagi kalau bukan Luke Ayling ya? Ya lo kayak Oke, jadi pemain pertama yang kita bahas kali ini adalah Luke Ayling. Jadi dia overhype karena itu di musim lalu ya, di Leeds di Championship itu dia mencetak 4 gol dan 4 assist gitu. hitungan back lumayan lah ya. Hitungan back lumayan. Belum tambah clean sheet ya. Tambah clean sheet itu kalau ada poin udah lumayan sih itu Ayling ya. Iya. Tapi di musim ini sampai di game week ke berapa sekarang? 3-4 ya. 3-4 Ayling ini masih belum cetak gol ataupun assist gitu. Soalnya dia di awal musim ini kan digadang-gadang tuh karena harganya murah jadi manajer FPL tuh banyak yang beli gitu. Iya. Kalau nggak salah 4,5 ya harganya. Karena dia kayak sandingan sama Dallas ya. Sama Dallas malah untuk sekarang Dallas di posisi defender ya. Dia peringkat 1 gitu. Jauh banget si Ayling kalau saya peringkat 40-an, dia malah masih kalah sama Alioski yang jarang main. Yang back nomor 10. Ya jadi di situ yang pemain pertama itu Ayling ya, jadi pemain overhype pertama kita gitu. Ayling memang gua awal-awal jujur beli Ayling sih ketimbang Dallas. Makanya Tapi sekarang nyesel kan, sekarang lu nyesel kan. iya, karena memangnya mainnya nggak seofensif Dallas gitu. Oke, selanjutnya siapa deh? Masih alumni sama ya, masih lulusannya bareng nih. Iya. Dari championship juga. Yang Sama. mana ini lebih superior gitu loh, karena dia dengan status top scorer Oh, musim. statusnya top scorer Iya, Championship musim lalu ya. Benar. Siapa tuh? Dan musim sebelumnya dia nih pemain kawakan FPL juga lah. Iya. Mitrovic. Oke, Mitrovic. Kenapa tuh dia jadi pemain overhype? Ya itu tadi ya, karena di musim lalu dia jadi top scorer Dan juga dia juga kan ban kapten ya. kapten. Terus akhirnya di Fulham masuk striker kompetitornya nih kagak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Masih si Mitrovic, memang sih awal-awal masih ada beberapa kali cedera ya. Iya. Cuman untuk kondisi yang sekarang mungkin nggak bisa ngikutin ritme Premier League yang sekarang. Malah gitu. dia Fulham sampai beli striker baru kan? Iya, Si Jose Maja Jose kemarin untuk opsi kompetitor dia di ujung tombak gitu loh. Tak kenapa gitu, karena kurang ini aja ya. Justru padahal di saat sayap-sayapnya lagi bagus tuh kayak si Cavaleiro sama si Ademola Lukman gitu kan. Iya. Memang mereka lebih eksplosif gitu ketimbang si Mitrovic sekarang nih. Jadi Mitrovic banyak yang beli awal-awal ya, banyak yang beli, banyak sesuai ekspektasi lah gitu. Dari awal musim katanya wah bekas top scorer Championship iya. katanya. Minimal Sekarang kayak malah jadi pemain cadangan gitu. bener, minimal kayak Puki lah gitu kan, Iya. yang ngegas di awal-awal gitu kan. Puki kan juga serupa Iya. tuh musim lalu. Makanya sekarang nggak nolong lah. Oke, sekarang yang ketiga siapa nih, Dek? Oke, oh ya sebenarnya disclaimer ya, ini maksud kita tuh yang apa sih namanya, yang tidak menguntungkan di segi FPL gitu. Jadi belum tentu secara overall tim di pertandingan asli, maksudnya di performa untuk tim sekarang tuh dia membantu gitu. Misalkan tuh FPL kan yang penting kan attacking return gitu loh. Iya, benar. Nah makanya di sini kita masukin Siapa tuh? Traore. Adama Traore, pemain bekas lama sih. Oh iya, dia Barca ya, yang orang tuh pakai doping apa ya, tahu sih yang di bawah. Kenapa tuh, Dek? Adama Traore. Nah, Adama Traore ini belut listrik ya, licin. Dia emang main tuh dioliin semua badannya. Emang gitu dia, biar licin susah di. Udah kayak mau panjatin lah. Udah susah di Uber, licin lagi. Jadi orang mau body charge juga susah gitu. Nah, terus kenapa tuh dia jadi pemain yang overhype? Kalau secara tim, menurut gua dia cuma membantu lah untuk si Wolf.
terutama setelah si Gimenez udah cedera. Iya. Cuman kalau dari FPL ini sayang banget ya, karena musim lalu dia tuh harga dari 5 yang finish 5,6 itu berarti ada signifikan kenaikannya cukup gede. Sekarang gue tuh 0,6. Sekarang harga di awal kalau nggak salah berapa? Masih stay gue. Oh, masih stay. Kalau nggak salah ya masih stay. Karena di musim lalu itu dia dapat 130 poin ya untuk harga pemain itu tuh benar-benar kayak best value lah, maksudnya kayak persen maksimal gitu musim lalu juga. Dan 4 gol 9 assist, dan sekarang tuh dia nggak terlalu bagus gitu. Karena kalau nggak salah dia tuh jadi kalah saing sama si siapa namanya? Pedro Neto sama Podence gitu. Malah dia sempat dibikin jadi bek kanan sebelum Semedo datang tuh kan. Jadi memang formasi ininya memang dia kan kalau dari perawakan memang bisa lah ya kanan gitu kan, mungkin teknik tackle-nya masih biasa. Nah jadi kenapa? Karena memang satu kayak yang tadi gue bilang tuh, banyak orang yang di awal musim udah bidik dia tuh untuk dimasukin timnya, cuma ternyata kok ini cuma kayak 2 pointers, 3 pointers gitu kan, kayak ya kurang inilah. Oke, lanjut yang keempat, kita ada pemain dari luar nih, maksudnya dia mantan pemain Inggris yang keluar masuk lagi, atau bisa dibilang mantan pemain olahraga lain. Golf ya? Golf. Apalagi kalau bukan Gareth Bale. Ini yang keempat, Gareth Bale, dia dari Real Madrid dan memang musim lalu dia nggak musim terburuknya lah, sering jadi cadangan mati, sering ketawa-tawa cengengesan di bangku cadangan. Iya bener, Bale di Madrid. Nah ketika dia ke Spurs, juga itu bakal duet mantep tuh, trio apa namanya? Trio Basoka. Nggak taunya di awal-awal juga dia kan pas masuk cedera kan kalau nggak salah. Dan si pengisinya tuh itu kalau nggak salah Moura ya. Moura lumayan bagus juga, jadi makanya ketika dia sembuh juga nggak terlalu nggak terlalu mainin. Makanya sekarang sempat oke sih ya di beberapa pertandingan, cuman nggak sesuai ekspektasi aja gitu kan. Itu karena jam bermainnya sih menurut gue sih, karena dia sebenarnya cukup efektif ya kalau dari segi goal involvement per mainnya gitu loh, per dia starting. Karena yang bikin kita frustrasi tuh, yang kenapa bikin overhype, sebenarnya kita udah ngira sih kalau di Bale kemungkinan ke Spurs ya, maksudnya biar karena kita tahu histori dia tuh pemain kaki kaca ya, terus tiba-tiba masuk Liga Inggris ya, mungkin memang nggak starter, cuman nggak sampai sejauh ini loh gitu loh. Kan baru akhir-akhir ini aja bagus, sekarang udah nggak lagi. Sekarang udah menurun lagi gitu. Kemungkinan sampai akhir musim ini kemungkinan dia bisa starting terus, mengingat Spurs udah nggak ada kompetisi lain sih menurut gua. Jadi kayak udah fokus aja nanti di ngerebutin 4 besar gitu. Nah kita lihat nih, kalau misalkan dia tetap kayak gitu berarti memang overhype banget. Cuman untuk sejauh ini untuk FPL harga segitu kurang bagus. Oke, selanjutnya yang kelima coba. Yang kelima siapa deh? Kelima ini dari klub tetangganya nih. Klub tetangga ya. Sebiru yang kemarin habis ini ya. Gagal juara. Kira-kira gagal juara, bukan Persib ya? Bukan. Kira Persib. Kota ini tidak jadi juara. Aduh. Oke, Chelsea ya, kita yang posisi kelima dan keenam ini bukan posisi sih ya, kan gini bukan urutannya. Pokoknya yang kelima dan keenam ini pemain kelima dan keenam yaitu pemain dari Chelsea, yaitu siapa lagi kalau bukan Werner dan Havertz. Iya, sebenarnya kalau bisa kita masukin semua nih. Waduh, nggak ada. Tapi memang di sini ekspektasi terhadap Werner sama Havertz tuh overhype ya menurut gua. Pertama karena histori mereka di musim sebelumnya, kalau kita tarik nih, masing-masing main 45 kali di Bundesliga. Si Werner dia mencetak 34 gol dan 13 assist untuk RB Leipzig. Itu all competition ya. All kompetisi. Dan si Havertz ini yang paling mahal ya. Paling mahal Chelsea kemarin pembelian. Dia cetak berapa deh? 45 match sama dengan 18 gol dan 9 assist all competition. Termasuk oke lah di klub Leverkusen dan Leipzig ya. Di kompetisi Bundesliga memang mungkin nggak seketat Inggris, tapi menurut gua catatan untuk pemain seperti mereka tuh sangat menjual lah. Sangat menjual. Makanya Chelsea tertarik mendatangkan kedua pemain ini dan bakal digadang-gadang tuh si Havertz katanya the next Bruno atau KDB kan. Kayak pesaingnya di sana lah gitu pasarnya. Sama Werner katanya jadi kompetitor buat top score ya. Benar. Jadi memang kan awal-awal kan kalian tahu juga tuh gimana pembelian Werner tuh kayak penjualan kacang nih, banyak banget yang beli. Padahal harganya mahal ya. Iya, lumayan 9,5 ya. Nah, memang dari cara bermainnya bener-bener kayak ini loh, kayak memang
bukan yang Iya. tipe goal getter target man gitu. Dia juga bergerak, lincah, nyari ruang. Tapi ternyata musim ini aduh malah benar-benar banyak nyari orang. Banyakan si Abraham ya sama Jorginho. Abraham padahal main ya kalau kalian tahu untuk sekarang game 34 ya, apa 33 7 game terakhir dia cuma main 3 menit sampai kalau di total nih musim ini dia cuma starting 12 kali. Tapi meskipun kayak gitu dia top skor EPL Chelsea. Iya. Berapa gol? 7 gol apa 6 gol gitu. Iya, makanya pokoknya masih di atas Werner lah ya. Kutukan nomor 9 mungkin. Padahal dia pemain akademi nggak sih? Chelsea. Abraham. Oh, Abraham ya. Iya kan. Walaupun di musim lalu dipinjemin Aston. Iya. Ya, jadi memang untuk Werner kita nggak worth it lah untuk harga segitu. Kita masukin ke pemain overhype ya. Havertz juga sama nih ya katanya. Mungkin tapi ke depannya balik lagi gue disclaimer ya kalau Havertz Werner sebenarnya secara overall ya. Tim ya, maksudnya di luar FPL itu sebenarnya bagus ya, gol informan terbanyak meskipun rata-rata kan misalkan diselengkat gitu kan kalau FPL itu ngasih. Iya. Karena Asih juga emang main lebih berkorban ke pinggir gitu loh. Tapi dengan harga segitu kita mengharapkan lebih gitu. Mengharapkan lebih karena harga segitu kita bisa dapetin yang sedikit lagi. Terus tambah peluang-peluang yang dia buang kan, aduh depan gawang. Makanya wasting nggak bagus di value tim. Iya. Oke nih Col, sekarang yang terakhir nih. Iya. Sampai deh. Yang terakhir kita di urutan 7 sebenarnya nggak urutan ya. Pokoknya yang ke-7 lah ya. Dan ini juga mungkin kalian ada yang nebak ya, karena memang kemarin tuh gila banget ya statistiknya. Apalagi kalau bukan Aubameyang ya. Jadi pemain yang overhype ke-7 ini kita pilih Aubameyang. Jadi kenapa tuh Dek? Aubameyang kalau kalian lihat poin musim lalu dia dapat 205 poin ya untuk 22 gol dan 5 asisnya. Sedangkan musim sebelumnya lagi dia juga dapat poin yang sama 205 poin dengan 22 gol juga dan 7 assist. Mungkin ini di adjust dari bonus poin aja gitu. Nah itu padahal dia di posisi forward ya ketika 2 musim lalu. Dan di musim ini dia padahal udah ganti posisi jadi midfield, tapi malah tidak sesuai ekspektasi lah gitu. Inilah yang dibilang overhype itu dari segi perubahan posisinya ini. Iya. Karena dia berubah dari forward menjadi midfield. Karena kalau dari kalkulasi nilai kalau midfield kan gue lebih banyak ya, 5 poin, sama dia juga ada keistimewaan clean sheet. Nah itu kan benar-benar menggiurkan ya. Harusnya forward aja 205 poin kan. Kalau midfield harusnya lebih gede dong. Kalau pakai algoritma midfield itu pasti lebih gede ya. Tapi ternyata waduh. Iya benar. Kenapa sih kan lu main tim Arsenal, defense Arsenal? Kenapa itu deh kira-kira Aubameyang deh? Itu ya, menurut gue banyak ghosting. Iya kan? Karena nggak jelas gitu, banyak ghosting FPL manager gitu. Pertama, karena perubahan strategi dari Arteta itu yang suka rotasi gitu kan. Kalian selama ini mungkin kenal Tuchel rotasi atau Pep Guardiola. Cuman kalian nggak tahu kalau Arteta juga gila rotasinya. Ya kan? Cuman karena kita nggak ada Arsenal lagi, kita bodoh. Arsenal dikit main ininya. Terus juga karena ketabrakan harga premiumnya sih, karena 12 itu kalian udah bisa beli Salah, KDB, jadi harga premium ya kalau untuk Auba gitu. Kalau misalkan performa yang biasa ya reguler itu juga masih jadi pertimbangan sebenarnya sih banyak orang, karena mereka tuh lebih menilai ke timnya. Arsenal tuh yang masih unstable gitu loh, masih benar-benar labil banget ya, apalagi yang di papan tengah ya. Iya, yang lost streaknya itu tuh yang awal-awal musim benar-benar kalah frustrasi banget kan. Bahkan sampai ada goal open play aja itu kayak benar-benar long term gitu. Jadi sampai di level itu Arsenal gitu loh. Padahal dia bikin taker ya, kapten. Dan sekarang ya dia nggak lagi di musimnya lah. Mungkin memang karena udah umurnya udah nggak terlalu mendukung. Padahal sih masih oke aja. Iya sih, itu alasan doang dia. Alasan dia aja. Ya jadi itu ya kenapa Aubameyang kita pilih jadi pemain yang overhype gitu. Benar. Udah semua berarti ya? 7 pemain kan. Kalau udah stok 7 jadi kita 7 aja lah. Iya. Tapi kalau menurut kalian ada pemain yang menurut kalian overhype yang belum disebutin, komen aja di bawah. Siapa tahu kita ada yang kelewat ya. Iya benar. Pemain macam Martial gitu bisa juga sih. Iya bisa. Martial sih. Pokoknya komen aja lah di bawah. Vinicius Spurs juga nggak tuh? Enggak Itu juga siapa ya orangnya? Oke, itu aja paling ya. Pokoknya jangan lupa like, share dan subscribe gitu kan. Report juga ya. Report kita jadi viral ya. Ini konten gak jelas gitu.
Oke, gitu aja paling sih ya. Jangan lupa formasi. Salam beginners.